Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima Kostrad, kemudian Jenderal Kopassus, Pak Muzakir Manaf, mantan Panglima Pasukan Aceh. Kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang kalau dibuka sejarah dunia ini susah. Saya pun tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Pertemuan saya pertama dengan Pak Muzakir Manaf sungguh lucu karena dua tokoh yang pernah berseberangan waktu ketemu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. Apa yang terjadi? Kita saling merangkul. Itu yang kejadian, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang membuat saya selalu emosional kalau saya datang ke Aceh ini. Masa depan, amin. Amin. Takbir. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please welcome Pesan Prabowo di Aceh, jangan mau diadu domba lagi. Oke, buat yang terbaik oleh bangsa kita. Jangan mau diadu domba lagi, jangan mau dihasut, jangan mau menjelek-jelekan. Hadapi dengan baik, hadapi dengan optimisme, hadapi dengan rasa percaya diri. Indonesia akan menjadi negara hebat, negara makmur. Terima kasih sekali lagi. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian dalam upaya kita mencari kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Aceh bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperingati 19 tahun tsunami Aceh. Dalam rangka kunjungan tersebut, salah satu agendanya adalah silaturahmi dan ngopi bareng bersama para pendukung dan sejumlah kader dari daerah. Mereka melakukan ngopi bareng di Warkop Kopi MZ di kawasan Lamprit, Banda Aceh, Selasa 26 Desember 2024. Hadir dalam pertemuan itu Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat, dan Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran, serta Muzakir Manaf. Prabowo Subianto mengatakan kehadirannya di Aceh bertepatan dengan peringatan 19 tahun tsunami Aceh. Prabowo juga mengatakan bahwa semua pihak telah melakukan banyak kebijakan terkait rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo juga mengatakan bahwa masa depan Indonesia sangatlah gemilang dan mengajak bersatu serta hidup rukun bersama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Beberapa lembaga survei merekam elektabilitas para peserta Pilpres 2024 di segmen pemilih lulusan SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Elektabilitas mereka beragam, ada yang tinggi di kalangan lulusan SD tapi rendah di pemilih yang latar belakang pendidikannya di jenjang universitas ataupun sebaliknya. Dan berikut kita lihat data elektabilitas capres-cawapres dari berbagai lembaga survei jika dilihat dari latar belakang pendidikan respondennya. Nah, dari survei yang dilakukan pada akhir November hingga awal Desember 2023, elektabilitas paslon di pemilih lulusan sekolah dasar paling tinggi adalah pasangan
Prabowo dan Gibran. Kita akan lihat satu persatu. Dari Lembaga Survei Politreking Indonesia, ini kita lihat Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 45,6%. Dan disusul dengan Ganjar Pranowo di 36,1%, lalu Anies Baswedan di 12,9%. Dan berikutnya kalau kita lihat lagi dari Lingkaran Survei Indonesia Dini JA, masih Prabowo Subianto di urutan pertama dengan 47,3%, disusul juga dengan Ganjar Pranowo di 29,8%, lalu juga Anies Baswedan di 14,5%. Dan berikut juga di Lembaga Survei Indikator Indonesia masih sama, paling tinggi masih Prabowo Subianto di 45,9%, lalu juga Ganjar Pranowo 30,5%, dan di bawahnya di urutan ketiga ada Anies Baswedan dengan 16,7%. Dan juga di Lembaga Survei Indonesia ini merekam data dari responden yang menyebut Prabowo Subianto masih di urutan tertinggi 45,5%, disusul juga dengan Ganjar Pranowo 27,7%, dan juga Anies Baswedan 19,7%. Dan ada juga beberapa responden yang memang tidak menjawab. Di Lembaga Survei Indonesia ada 7,1% dari responden yang tidak menjawab, dan berikut juga dengan semua lembaga survei lain ada beberapa responden yang juga memang tidak menjawab. Dan kalau kita lihat selanjutnya elektabilitas Capres-Cawapres di tingkat pemilih lulusan SMP lebih tinggi sedikit. Ini sebetulnya juga masih sama. Paling tinggi masih Prabowo Subianto, dan kita lihat satu persatu di Lembaga Survei Politreking Indonesia. Prabowo menempati urutan pertama dengan 46,9%, disusul juga dengan Ganjar Pranowo 28,4%, lalu ada Anies Baswedan 22,7%. Dan ada 2% responden yang tidak mau menjawab. Sementara di Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia Dini JA, Prabowo Subianto juga menempati urutan pertama dengan 43,3%. Lalu selanjutnya juga ada Anies Baswedan dengan 26,6% dan juga Ganjar Pranowo 23,4%. Di Lembaga Survei Indikator, ini Prabowo Subianto masih menempati urutan tertinggi dengan 43,5%, disusul dengan Ganjar Pranowo 30,5%, Anies Baswedan 19,7%, ada 6,3% responden yang tidak mau menjawab. Dan di Lembaga Survei Indonesia ini juga merekam Prabowo Subianto di urutan tertinggi 36,9%, dan sedikit di bawahnya ada Ganjar Pranowo 33,6%, ada beda sekitar 3%. Lalu urutan ketiga Anies Baswedan dengan 17,5%, dan ada 12 responden yang tidak mau menjawab. Lalu bagaimana dengan tingkat di atasnya? Di pemilih lulusan SMA, nah ini juga sudah mulai berbeda, terutama di urutan keduanya. Urutan pertama masih ditempati oleh Prabowo Subianto. Kita lihat satu persatu di Lembaga Survei Politreking Indonesia. Prabowo Subianto menempati urutan pertama dengan 45,1%, disusul dengan Anies Baswedan ada 25,7%, sementara Ganjar Pranowo ini masih susul-susulan, tidak terlalu jauh sebenarnya, bedanya hanya 1%. Ganjar Pranowo di urutan ketiga dengan 24,3%. Sementara di Lingkaran Survei Indonesia Dini JA, Prabowo Subianto 43,8% di urutan pertama, lalu ada Anies Baswedan 33,8% di urutan kedua, dan juga Ganjar Pranowo 22,4% di urutan ketiga. Lembaga survei berikutnya, Indikator, Prabowo di urutan pertama tertinggi 49,1%, lalu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini juga masih susul-susulan, tidak terlalu jauh bedanya. Anies Baswedan di urutan kedua 23,9% dan juga Ganjar Pranowo 22,5%. Kita lihat lagi pemilih dengan jenjang pendidikan di atasnya, yaitu di pemilih lulusan kuliah. Nah, ini sudah mulai berbeda. Kalau di pemilih lulusan kuliah ini, tertinggi ini
banyak dipegang oleh Anies Baswedan. Kalau kita lihat di lembaga Politreking Indonesia, ini Anies Baswedan tertinggi dengan 39,7%, disusul Prabowo Subianto 36,9% dan juga Ganjar Pranowo 19,1%. Ada 4,3% responden yang tidak mau menjawab. Di lingkaran survei Indonesia di NJA, paling tertinggi adalah Anies Baswedan 35,1%. Prabowo Subianto 32,1%, lalu 23,2% Ganjar Pranowo. Di lembaga survei indikator, Anies Baswedan tertinggi dengan 41,3%, disusul oleh Prabowo Subianto 40,7%, dan di urutan ketiga ada Ganjar Pranowo 12,3%. Ada 5,6 responden yang tidak menjawab. Di lembaga survei Indonesia ini sama, Ganjar dan juga Prabowo dan juga Anies Baswedan ini urutannya sama. Di urutan pertama 37,2% dan 37,2%, disusul Ganjar Pranowo 15,4%, dan ada 10,2% responden yang tidak mau menjawab. Lalu, dari mana sebenarnya data-data ini dan kapan diambil datanya? Survei dilakukan, Indikator Politik Indonesia ini melakukan survei pada 23 November hingga 1 Desember 2023. Ada 1.200 responden yang diambil suaranya dan di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya LSI DNIJA melakukan survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden pada 20 November hingga 3 Desember 2023. Kemudian survei Politreking Indonesia ini dilakukan sepanjang 29 November hingga 5 Desember 2023 dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh provinsi yang dipilih secara acak di Indonesia. Yang terakhir, Lembaga Survei Indonesia atau LSI ini melakukan riset pada 3 hingga 5 Desember 2023. Responden yang dilibatkan sebanyak 1.462 responden. Wawancara dengan responden ini dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar pada periode 10 hingga 17 November 2023, tingkat elektabilitas pasangan Amin mencapai 34,1%, menempati peringkat kedua. Peringkat pertama diduduki pasangan Prabowo Gibran sebesar 36,2%, dan pasangan Ganjar Mahfud berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 27,1%. IPO juga merilis hasil survei calon presiden tanpa pasangan dengan hasil 32,7% untuk Anies Baswedan, 37,5% untuk Prabowo Subianto, dan 28,3% untuk Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurnia Syahputra mengatakan ada sejumlah faktor mengapa elektabilitas Amin meningkat dan Ganjar menurun. Di antaranya terkait dengan kritik Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan terkait dengan putusan MK yang tidak ada pengaruhnya dengan pasangan Amin.